ونوين تعلم وتعلم تذكر تذكر نفعل انتفاع الحياة نمسود بدأ بالله سنة رسول دعا للدلال الأخير بدعاء وجل مرضاتي يقول به سبحانه وتعالى على هذه النيات كل نيات صالحة جامعة الخير الدنيا الآخرة بجاه النبي آل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Melanjutkan kajian kita seperti biasa pada malam Jumat, tapi di takdim tukar-tukaran sama Habib Hussein. Nanti ba'dal isya Habib Hussein. Ana nanti malam tidak bisa karena seperti biasa kita masih di dalam kitab An-Nasihat Diniyah. Kita menekuni di dalam al-qiraah, pembahasan bagaimana kita memahami ibarat di dalam kitab-kitab dan bisa membaca sekaligus memahami. Maharatul al-qiraah, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya sudah diterangkan tentang beberapa kemahiran di dalam bahasa, yaitu dimulai daripada kemahiran di dalam istima', mendengar. Kemudian langkah nomor 2 adalah kemahiran di dalam berbicara. Kemudian kemahiran di dalam membaca, kemudian yang terakhir adalah kemahiran di dalam menulis. Nanti kita seperti biasa baca. Siapa dari antum yang baca, dibaca, kemudian diperhatikan dari segi nahwu sorofnya, kemudian dari segi maknanya. Apa-apa yang setelah dibaca itu ada yang kurang untuk difahami, maka ditanyakan. Sebelumnya kita telah melewati mabhatsut taqwa, pembahasan taqwa. Kemudian kita baru masuk di dalam mabhatsul ilm, pembahasan tentang ilmu. Kemudian kemarin Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga telah menerangkan kewajiban untuk mencari ilmu, kewajiban untuk menuntut ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu apa aja yang wajib dipelajari? Gak semua ilmu. Apa ilmu tentang matematika? Apa ilmu tentang biologi atau fisika? Enggak, bukan semua ilmu yang wajib dipelajari, akan tapi ilmu yang membuat Islam dan iman kita benar. Ilmu yang tanpanya Islam dan iman kita itu tidak benar. Ilmu yang tanpanya Islam dan iman kita tidak benar. Maka ilmu-ilmu tadi yang membuat Islam dan iman kita benar, itu adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari, sebagaimana kemarin telah diterangkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di Mabhatul Ilm. Kita ini kan thalibul ilm. Kita thalibul ilm, penuntut ilmu. Thalibul ilm lahu syaraf wa lahu karamah. Apa artinya syaraf, karamah? Ini kemuliaan, punya kemuliaan, punya keutamaan. Akan tetapi di sisi yang lain juga thalibul ilm mempunyai taklif, bukan hanya syaraf, akan tapi juga taklif. Punya tanggung jawab, taklif, punya tuntutan yang harus
dilaksanakan, yang harus dijalankan, bukan hanya kemuliaan. Kemuliaannya banyak, sebagaimana Nabi itu pernah bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Ini ada hadis yang sering dipelajari di pondok-pondok itu. Biasanya di awal ibtida suruh hafalkan itu. Innal malaikata la tad'u. Bukan la nafiyah ini, tapi lam apa ini? Lam takkid. La tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat itu sungguh meletakkan, apa yang diletakkan? Ajnihataha. Apa artinya ajnihah? Sayapnya. Nah, ini jamak dari apa? Junah, janah. Apa namanya? Janah, sah? Janah wala junah? Janah. Kalau junah apa artinya? Nah, ini isim. Janah satu, janahani dua, ajnihah banyak. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu. Kenapa? Karena mereka ridon maf'ul li ajli, ridon bima yasna. Karena mereka mereka senang dengan apa yang mereka perbuat. Apa yang diperbuat talibul ilm? Apa cuman hanya bercanda? Apa hanya majelis? Talibul ilm ya berarti belajar dong. Belajar perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang diharuskan untuk dipelajari di dalam agama. Itu talibul ilm, murajaah. Talibul ilm ya ya'mal bisunnah kahirsihi 'alal 'amal bil wajib. Mereka melakukan kesunahan sebagaimana tekad mereka untuk melakukan sesuatu yang wajib. Maka apapun yang dikerjakan sama thalibul ilm, nah ini malaikat ini senang, malaikat ini suka. Makanya bentuk kemuliaan bagi mereka, malaikat itu membentangkan sayapnya untuk mereka. Jadi thalibul ilm pada hakikatnya mereka berjalan di atas sayap malaikat. Karena apa? Karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, ini kemuliaan, artinya mulia. Akan tetapi di sisi lain juga di situ ada taklif, ada tanggung jawab, ada tuntutan yang harus dikerjakan, bukan hanya melihat syaraf saja. Karena kebanyakan orang mereka melihat pada ilmu itu janib syaraf, walam yanzur ila janib taklif. Mereka hanya melihat sisi kemuliaan, tapi tidak melihat sisi tuntutan, sisi tanggung jawab. Mereka kebanyakan orang melihat nasab itu hanya dari segi syaraf, walam yanzur ila janib taklif. Mereka hanya melihat sisi kemuliaan saja. Oh, saya keturunannya orang mulia, cuman hanya melihat kemuliaannya saja, tapi mereka lupa janib taklif. Ada di situ sisi tanggung jawab, sisi tuntutan yang harus mereka jalankan. Kebanyakan orang juga melihat dari kebanyakan melihat daripada sisi kemuliaan, akan tapi lupa pada sisi taklif, tuntutan tadi. Maka thalibul ilm harus dia memperhatikan keduanya. Selain dia itu mulia, yang dia juga memiliki tanggung jawab. Mereka juga harus ada tuntutan-tuntutan yang harus dikerjakan, dijalankan, harus akhlak, harus adab,
al-hirs 'alal amal bis sunnah. Thalibul ilm tidak mengamalkan sunnah. Thalibul ilm tidak tahu cara masuk kamar mandi yang benar. Thalibul ilm tidak apa namanya? Dia tidak peduli masuk ke dalam kamar mandi pakai kaki kanan atau kaki kiri. Oh, terserah sudah, biasa aja, sama aja. Thalibul ilm dia masuk ke kamar mandi pakai kopiah atau enggak, menutup kepalanya atau tidak, dia tidak peduli. Bukan thalibul ilm namanya. Thalibul ilm makan tanpa adab, tidak memperhatikan bagaimana cara makan yang sesuai sunnah. Ini pakai tangan kanan, kemudian mengambil yang di sisinya saja. Kul mimma yalik wa kul biyaminik dan lain sebagainya. Kemudian makan itu pakai tangan kanan, tangan kiri gak usah ikut-ikut. Apa namanya, dulu pernah kita pas waktu di mana itu, pas daerah Sumatera sana, sama kita makan di sebuah jamuan. Ana masih tidak tahu makan sesuatu yang susah untuk makan hanya pakai tangan kanan saja. Akhirnya Abu Bakar ada waladul Habib, Abu Bakar bin Abdullah. Abu Bakar ini bilang, "Syuf ya Nafis, lihat wahai Nafis, tangan kiri ana bersih ini." Katanya Abu Bakar. Ana jadi malu, tangan kiri ana bersih ini. Artinya dia kalau makan tangan kiri gak usah ikut-ikut. Jangan sampai tangan kiri itu kotor waktu makan. Akhirnya ana perhatian, akhirnya ana ngelihat Habib setiap makan, Syekh Mudur setiap makan, iya, tangan kirinya tidak pernah ikut-ikutan, tidak pernah ikut, meskipun makan kayak yang ada tulangnya atau dan sebagainya, tangan kirinya pasti gini, pasti ini ditaruh, pasti makannya pakai tangan kanan aja. Ana pernah cerita sama Habib, ana pernah ini sama Abu Bakar ditegur. Iya, ana tidak tahu, kadang-kadang dia ini yantik bil hikmah, kadang-kadang. Mungkin riayah min jaddihi Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu kalau makan tangan kirinya enggak usah. Terus makan itu jangan jorok. Kalau semuanya makan jorok, ya sekiranya orang lain itu akhirnya jijik kalau makan sama kita. Itu bukan thalibul ilm. Thalibul ilm harus dia memperhatikan adab, memperhatikan amal bis sunnah, memperhatikan bagaimana keharusan yang harus dia lakukan. Maka dia memiliki kemuliaan yang seharusnya didapatkan oleh thalibul ilm. Kita masuk ke dalam sampainya. Man yaqra. Sampai ke wal ajab ya. Wal ajab annaka taral jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi wa bi nasari sahih fi darin fi kitabi Nasihatin Diniyah ila qawlihi wa hadha kulluhu fil 'ilmi al-wajib alladhi la yas'u ahadan min al-muslimin an yajhalahu wal 'ajab annaka taral jahila al-maghrura la yafturu an talabil ilmi laylan wa nahara wa la yazalu mutakaliban 'alayha. Ma makna la yafturu? Yani la ya'jizu. Apa artinya la ya'jizu? Yani mereka tidak lemah. Mereka tidak lemah, tidak tidak la ya'jiz. Yani la yaftur, yani la ya'jiz atau la yad'uf. Mereka tidak lemah. Baik. Syadidul inayati bi jam'iha wa man'iha wa tamattu'i biha wa yuqimu li nafsihi al-'adara al-kathir wa yuqimu
ويقيم لنفسه الأعذار الكثيرة على ذلك ثم تجده جاهلا بأمر دينه لم يطلب علما ولم يجالس عالما يتعلم منه قط فإن قيل له في ذلك احتج لنفسه بما يسقط به من عين الله من عدم الفراغ وكثرة الأشغال مع أن الله وله الحمد قد يسر له طلب العلم بوجود العلماء وبقلة المؤونة في تعلم القدر الواجب من العلم أمر الدنيا على الضد من ذلك. Biwujudi apa itu di situ? Biwujudi apa? Biwujudil ulama. Biwujudil ulama. Tidak ada hi-nya. Ya berarti yang cetakan seperti ini ada hi-nya gitu. Biwujudil ulama. Di situ gitu. Biwujudil ulama. Biwujudil ulama. Antum kalau cetakan yang ini biwujudihi al ulama. Nah itu yang betul la'alla shawab itu biwujudil ulama. Fala yakadu yanalu minha syai'an yasiran. Ketemu? Ada biwujudihi. Di situ biwujudihi. Nah, la'alla shawab biwujudil ulama. Enggak ada hak dhamirnya. La'alla shawab. Baik. فلا يكاد ينال منها شيئا يسيرا إلا بعسر ومشقة وتعب كثير فليس ذلك إلا من موت القلب وهوان أمر الدين على الإنسان وقلة الاحتفال بأمر الآخرة فإنه يرى حاجته إلى متاع الدنيا ظاهرة حاضرة ويرى حاجته إلى العلم بعيدة غائبة لأنه لا يحتاج إليه ولا يعرف منفعته إلا بعد الموت وهو قد نسي الموت ونسي ما بعده لغلبة الجهل عليه وفقد العلم عنده. Ini lihat coba. Ayo. Wal ajabu, sesuatu yang mengherankan. Al ajab, sesuatu yang mengherankan. Sering diucapkan sama Syekhun Al-Muhdhar. Al ajab, kullal ajab. Ini sungguh mengherankan. Ajib, ini sesuatu yang mengherankan. Kadang mengherankannya itu sisi positif, kadang mengherankannya itu sisi negatif. Ala kulli hal. Wal ajabu, dan yang mengherankan kemarin setelah membahas tentang ilmu dan bagaimana bahayanya orang yang tidak mengerti ilmu padahal dia itu mampu untuk belajar, mampu untuk mengambil ilmu tadi dari ulama, tapi tidak mau. Nah, itu berbahaya. Dan kata Al-Hayy Abdul Haddad ini sungguh mengherankan. Wal ajabu annaka taral jahil al maghrur, engkau melihat al jahil al maghrur, seorang yang jahil, al maghrur yang tertipu, la yafturu an talabid dunya lailan wa naharan, dia semangat, ani la yaftur ani la ya'jiz, artinya apa? Dia semangat. Kamu melihat orang yang jahil, yang tertipu itu, dia semangat dalam mencari dunia siang malam, lailan wa nahara. Wala yazalu mutakaliban alaih, dia masih la yazal, masih mutakaliban alaih, takalaba, yatakalabu, takaluban. Apa artinya? Ma makna takalaba? Ani, Nah, yani yatasara' bitama', dia ambisi, dia mencarinya dengan ambisi. Ini tamak, dengan ambisi. Yatasara' ala dunya bitama', dia masih ambisius terhadap dunia, syadidal inayati bi jam'iha wa man'iha wa tamattu'i biha, dia
sangat peduli, dia betul-betul memperhatikan untuk mengumpulkan dunia, untuk melindungi dunianya tadi, kemudian bersenang-senang dengan dunianya, wa yuqimu li nafsihi al-a'dzarul katsirah 'ala dzalik. Kemudian dia selalu senantiasa beralasan, dia selalu beralasan dengan alasan-alasan yang banyak atas itu semua. Kenapa kamu kok tidak belajar ilmu agama? Dia selalu beralasan dengan itu semua. Saya itu sibuk dengan dunia, saya bekerja, saya kerja dari pagi sampai pagi lagi, kerja terus saya. Ini selalu beralasan, padahal dia banyak dari perkara-perkara yang wajib di dalam agama dia tidak tahu, tapi tidak mau belajar. Kemudian selalu beralasan dengan alasan-alasan tersebut. Tsumma, kemudian tajiduhu jahilan bi amridihi. Kemudian kamu mendapati orang tadi itu dia tidak mengetahui, jahil dengan urusan agamanya. Lam yatlub ilman, dia tidak mencari ilmu, walam yujalis aliman liyata'allama minhu qad. Kemudian dia tidak duduk dengan ulama, yang tidak belajar, yang tidak mencari ilmu, yang tidak duduk dengan ulama agar dia belajar darinya. Fa in qila lahu fi dzalik, kalau dikatakan padanya tentang hal itu, kenapa kamu kok gak mencari ilmu, kenapa kamu kok gak duduk sama ulama, padahal majalisul ulama banyak sekali di sekitarnya, kenapa kok ndak ke sana? Ihtajja li nafsihi bima yasqutu bihi min ainillah min adamil faragh wa kathratil ashghal. Ihtajja li nafsihi, dia memberikan hujjah kepada dirinya. Nah, coba antum lihat di sini. Ihtajja li nafsihi, dia berhujjah untuk dirinya. Bima, apa artinya bima? Dengan apa-apa. Nah, ini apa-apa itu apa? Nah, ini ma di sini mubham. Apa-apa? Nakirah. Mubham. Dia tidak tahu apa. Kemudian pasti kalau antum dapati, antum baca di kitab-kitab, setelahnya itu dijelaskan. Yang mubham ini apa isinya? Jatuhnya setelahnya min. Minnya itu disebut min bayan, min untuk menjelaskan. Ada min tidak setelahnya? Ada. Min adamil faragh wa kathratil ashghal. Nah, jadi isinya apa-apa, nah, itu dijelaskan setelahnya min biasanya. Antum kalau baca kitab pasti sering ini didapatkan. Jadi kalau nerjemahkan apa-apanya dihilangkan sudah. Jadi yang setelahnya min itu ditaruh di situ. Nah, contoh di sini. Kalau dikatakan kepada dia tentang itu semua, maka kemudian dia berhujjah untuk dirinya sendiri. Dia memberikan alasan untuk dirinya sendiri dengan adamil faragh. Oh, ana tidak punya waktu, tidak punya waktu kosong, wa kathratil ashghal, ana banyak kesibukannya dan tidak punya waktu. Berarti terjemahannya, dia berhujjah untuk dirinya dengan tidak ada waktu kosong dan banyaknya kesibukan yang yasqutu bihi min ainillah, yang dia jatuh bihi dengannya dari mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya.
Coba anak kasih contoh ya. Mana ini? Apa ini? Tak hapus ya. Apa bacanya? Kul. Apa artinya? Kul ma badalak. Apa artinya ma bada? Ini bada yabdu, ini zahara. Apa artinya zahara? Ini nampak. Apa yang ada? Kul ma badalak. Makanlah apa-apa yang ada, apa-apa yang ada untukmu. Nah, makanlah. Nah, apa artinya ma? Apa isinya ma ini? Sama kasih min minat ta'am. Minat ta'ami. Kul ma badalaka minat ta'am. Ini ma di sini mubham. Isinya ma jatuh setelahnya min. Ini namanya min lil bayan, untuk menjelaskan apa yang mubham sebelumnya. Jadi kalau mengartikan makanlah makanan yang ada di sisimu tadi, atau yang ada untukmu. Nah, seperti itu. Wa ala hadza faqis. Semisal ini antum kiaskan sudah. Nah, antum kalau baca dalam kitab sering antum dapatkan ini. Jadi isinya ma itu jatuhnya setelahnya min. Jadi langsung aja. Taib tadi kalau dikatakan untuknya tentang hal itu, kenapa kamu kok gak mencari ilmu? Kepada orang jahil tadi, jahil bi amri dinihi, orang jahil tentang urusan agamanya tadi, tapi dia tidak mau mencari ilmu. Kenapa kamu gak mencari ilmu? Kenapa kamu tidak duduk dengan ulama sehingga kamu akan belajar dengannya, belajar darinya? Ihtajja li nafsihi, dia beralasan untuk dirinya dengan adamul faragh, dengan tidak adanya waktu kosong, dengan banyaknya kesibukan yang hal itu membuat dia jatuh daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ma'annallaha wa lahul hamdu qad yassara lahu talabal ilmi biwujudil ulama. Padahal ma'anna, padahal ini kadang-kadang kita kalau mau bicara kadang-kadang bingung. Ana mau bilang padahal, apa ya padahal bahasa Arabnya? Ini ma'anna. Ma'anna, padahal Allah Subhanahu wa taala walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Allah Subhanahu wa taala qad yassara lahu talabal ilmi biwujudil ulama. Allah telah memudahkan menuntut ilmu dengan adanya ulama. Wa biqillatil maunah fi ta'allumil qadril wajibi minal ilmi. Dan dengan sedikitnya biaya, maunah, biaya. Maunah pakai bil hamzah maunah, amma bil ain maunah, apa artinya?
Ma makna ma'unah? Nah, ini pertolongan. Ma'unah bil ain, amal bil hamzah, ini biaya, ma'unah. Dan dengan Allah memudahkan mencari ilmu dengan adanya ulama, dan dengan sedikitnya biaya di dalam mempelajari kadar yang wajib minal ilmi, kadar yang wajib untuk diketahui, ilmu kadar yang wajib dari ilmu yang harus diketahui. Aneh, tidak harus kita ini mengetahui ilmu secara keseluruhan, kita tidak dituntut itu. Dan tidak mungkin juga seseorang itu meliputi segala ilmu itu sangat jauh. Ini minal mustab'ad, ini sangat sesuatu hal yang mustahil. Artinya tatkala seorang meliputi seluruh ilmu, seluruh pengetahuan, tidak bisa, kecuali dengan mauhibah min Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadar wajib saja, hanya kadar yang wajib daripada ilmu. Ini apa yang wajib? Salat 5 waktu. Kemudian ya mestinya ya syurut-syurutnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, bagaimana adab-adabnya, puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan kemarin sudah dijelaskan itu. Baik. Wa amru dunya 'ala duddi min dzalik. Lebih mengherankannya kalau ilmu yang kita diwajibkan untuk mencarinya, untuk mengetahuinya, itu hanya kadar yang wajib saja. Padahal urusan dunia itu tidak seperti itu. Kalau urusan dunia susah nyarinya, harus kerja keras. Kalau urusan dunia biayanya besar. Kalau mencari ilmu, Allah menggampangkan dengan adanya ulama di sekitar kita, dengan biaya yang sedikit untuk mencari ilmu tadi. Tapi kalau sama dunia enggak, dunia harus bekerja keras. Katanya dunia, a'tini kullak u'tika ba'di. Katanya dunia seakan-akan lisanul halnya mengatakan, berikan aku keseluruhanmu, keseluruhan waktumu, keseluruhan tenagamu, keseluruhan upayamu. Tapi meskipun begitu, u'tika ba'di, aku akan memberikan kepadamu ba'di, sebagianku saja. Begitulah dunia. Gitu. Fala yakadu yanalu minha syai'an yasiran illa bi'usrin wa masyaqqatin wa ta'abin kabirin. Maka hampir, la yakad, hampir, la yakad, hampir, kabarnya layakat tadi hampir, ini mendekati, layakat hampir. Atau kalau kita ungkapkan dalam bahasa Arab juga bisa ala wasyak, ala wasyak, ini hampir juga. Seumpamanya hampir selesai, darsnya hampir selesai ini. Ala wasyakil intiha, ini hampir selesai. Ala wasyakil intiha. Mana pulpennya? Ala wasyakil intiha, hampir selesai.
hampir, fala yakadu yanalu minha syai'an yasiran, maka hampir dia nala yanalu mendapatkan minha dari dunia syai'an yasiran, sesuatu yang sedikit, illa bi usrin wa masyaqatin wa ta'abin katsir, kecuali dengan usur. Apa artinya usur? Sulit. Nah, ini apa namanya, lawan katanya yusur, al-yusra. Nah, ini kemudahan, al-usra kesulitan. Wa masyaqqatin, apa artinya masyaqqat? Nah, ini masyaqqah, ini sulit juga, payah. Ta'ab, apa artinya ta'ab? Nah, ini capek, ta'ab. Sinonimnya juga, muradifnya juga. Nah, ini ta'ab. Apa kemarin sebelumnya sudah pernah di sini? Nasab. Nah, ini nasab. Nun shad ba, apa artinya? Ya, ta'ab. Kemudian al-kad juga sama. Apa artinya al-kad? Ya, ta'ab. Apa artinya al-kad? Nah, ini ta'ab. Ada juga lagi al-ana. Gini. Ain, nun, hamzah. Al-kad. Habis itu apa tadi? An-nasab. An-nasabu. Nah, ini semuanya sebagaimana di dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan ajruki ala gadri nasabik. Nah, ini balasanmu itu sesuai kadar capekmu. Ini ta'ab. Nah, ini semuanya hadhihi kulluha bimakna at-ta'ab. Okay. Nah, ini dunia itu seseorang tadi tidak akan bisa mendapatkan seseorang tadi bisa mendapatkan dari dunia tadi sesuatu yang sedikit, kecuali dengan ini tadi kesulitan, kepayahan, habis itu capek yang besar, capek yang banyak. Falaisa dzalika illa min mautil qalb, maka orang yang seperti ini, orang jahil tadi, orang jahil yang maghrur, kalau dunia dia mau mengerahkan seluruh waktunya, mengerahkan seluruh tenaganya dan sebagainya, tapi untuk ilmu yang wajib dia tidak mau. Maka falaisa dzalika illa min mautil qalb, maka tidaklah hal itu kecuali karena matinya hati, hatinya mati. Wa hawani amrid din 'alal insan, dan hawan, ma ma'nal hawan? Ini hinanya, hal hawan yakni az-zul, hinanya urusan agama atas manusia tadi. Wa qillatil ihtifal bi amril akhirah, dan sedikitnya perhatian dengan urusan akhirat. Fa innahu yara hajatahu ila mata'id dunya zahiratan hadiratan, karena maka dia melihat kebutuhannya kepada mata'ud dunya itu adalah sesuatu yang zahir, sesuatu yang hadir. Wa yara hajatuhu ilal ilm ba'idatan ghaibah, kemudian dia melihat kebutuhannya untuk ilmu adalah sesuatu yang ba'idah, sesuatu yang ghaibah. Fali'annahu la yahtaju ilaih wa la ya'rifu manfa'atu illa ba'dal maut, karena dia tidak membutuhkan hal itu, membutuhkan ilmu. Wala ya'rifu manfa'atahu, dia tidak mengetahui manfaatnya illa ba'dal maut, kecuali setelah kematian. Wa huwa qad nasiyal maut wa nasiya ma ba'dahu li ghalabatil jahli alaih,
Dia tidak mengetahui manfaatnya ilmu itu kecuali setelah kematian. Dan dia itu sebetulnya nasiyal maut, dia apa namanya? Dia lupa kematian. Karena kalau orang itu selalu ingat kematian, maka dia akan mempersiapkan bagaimana dia akan mati dan bagaimana keadaan dia setelah mati. Kalau dia ingat, tapi karena lil asaf, sangat disayangkan, dia tidak ingat dia akan mati, seakan-akan kematian itu hanya dituliskan untuk dia. Ka'annal maut ala ghairihi qad kutib, seakan-akan kematian itu hanya dituliskan untuk dia tidak mati. Makanya dia tetap aja lalai, ya tetap aja tidak memperhatikan yang wajib, ya tetap aja maksiat, ya tetap aja apa namanya meninggalkan kewajiban, wal a'yadu billah. Wa nasiya ma ba'dahu li ghalabatil jahli alaih, dan dia apa namanya dia lupa tentang apa namanya perkara yang setelah kematian. Kenapa? Karena li ghalabatil jahli alaih, karena kebodohan dia itu, karena dia kalah dengan kebodohannya tadi. Setiap orang percaya kalau ada kematian itu, baik muslim atau kafir. Orang kafir mereka percaya pasti mereka mati. Ada orang meyakini bahwasanya manusia itu abadi. Nah, setiap manusia baik muslim atau kafir dia percaya akan kematian. Akan tapi yang membedakan, kalau muslim dia percaya kematian dan percaya yang setelah kematian. Kalau orang kafir enggak, dia percaya kematian tapi enggak percaya tentang siksa barzakh, siksa kubur, enggak percaya dengan apapun yang terjadi setelah kematian, tentang hari perhitungan, al-hisab, tidak percaya dengan apa namanya surga neraka. Makanya dia sembrono di dunia, dia tidak memikirkan apapun yang dia lakukan daripada konsekuensinya, daripada apa namanya akibat yang mereka lakukan. Akhirnya apa namanya yansyurul fasad fil ard, mereka menyebarkan kerusakan di dunia. Akhirnya buat apa? Buat bom nuklir. Tahu apa bom nuklir ini? Bom nuklir ini senjata pemusnah massal. Artinya tatkala bomnya ini dikerahkan akan membunuh bukan 1-2 orang, bahkan jutaan orang atau miliaran orang, dan dia tidak peduli. Kenapa? Dia tidak percaya apa yang setelah mati, tidak percaya dengan hari pembalasan dan lain sebagainya. Ini apa namanya bukan termasuk akal ini. Kok bisa apa namanya menciptakan senjata yang seperti itu? Mungkin itu ilham dari syaitan itu, mungkin itu semua mungkin ilham dari syaitan itu. Ala kulli hal, taib, kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Baik, sudah. Apa namanya? Fadhal, hal min sa'il? Ada yang tanya? Wa hal min sa'ilin? Hal min mustafsirin? Wa hal min apa yang dulu? Mustafhimin? Wa hal min mustafsirin? Min sa'ilin? Mustafhimin? Baik. Ada yang tanya? Fadhal. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah